Halo teman-teman, pada saat ini kita akan mempelajari kelimpahan unsur alam dalam kimia unsur. Nah, keberadaan unsur di alam sendiri boleh kita lihat di contoh ini. Bisa kelihatan jadi kelimpahan unsur di alam itu memiliki setengah persennya yaitu unsur bebas dan unsur muatan. Jadi teman-teman, kelimpahan unsur di alam itu sendiri memiliki sifat-sifat yang khusus juga. Pada saat ini kita bahas tentang gas mulia. Sifat kimia dari gas mulia yaitu golongan 8A atau gas mulia. Sifat-sifat dari gas ini tentu sangat stabil dan aktivitas elektronnya itu sangat tinggi, namun elektrolitasnya sangat rendah. Ya, ini merupakan contoh dari unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A. Ini adalah helium yang bersifat gas. Ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radon. Pada saat ini kita akan bahas unsur yang kedua, yaitu unsur dari golongan 7A, halogen. Teman-teman pasti penasaran. Ya, tidak perlu panjang lebar, unsur gas halogen itu sendiri memiliki sifat yang sangat reaktif. Unsur dari halogen sendiri dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Halogen cenderung menyerap satu elektron dan membentuk ion bermuatan negatif 1. Ini adalah contoh-contoh. Maaf, maksud saya bukan contoh, tetapi gas-gas yang berada dalam halogen. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Yang ketiga adalah golongan 1A, 1A termoneonen, alkali, alkali. Golongan 1A, alkali. Dalam golongan alkali itu terdapat banyak unsur. Saking banyaknya tidak memenuhi isi kertas ini. Ya, yang pertama yang hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubium, cesium, dan francium. Yang keempat itu golongan 2A, logam alkalita tanah. Logam atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Adapun golongan 2 ini memiliki sifat yang sama dengan golongan 1A. Unsur-unsur dalam periode ketiga, unsur-unsur dari ketiga. Saya tidak akan menuliskannya karena saya sudah pandai. Yang pertama natrium, magnesium. Lalu yang ketiga apa kote? Oh iya, aluminium. Sorry nih teman-teman. Aluminium, baru silikon, fosforus, baru ada belerang, klorin, lalu argon. Ya, jadi teman-teman, unsur-unsur dalam periode ketiga ini memiliki sifat yang unik. Sifat yang unik yaitu jadi mereka memiliki titik-titik cair. Titik cair tersendiri tentunya. Tidak perlu disatu-satu karena itu memiliki bahannya sangat banyak. Tapi golongan periode pendidikan kita di sini memiliki energi ionisasi yang membuat bahwa ion itu dari kiri ke kanan cenderung datang. Yang keenam yaitu unsur-unsur transisi. Transisi. Ya, teman-teman pada saat ini
terus ya. Ya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama skandium. Teman-teman kita lihat sendiri skandium. Yang kedua itu titanium. Ada lagunya loh, I am titanium. Ya, yang ketiga itu vanadium. Yang keempat chromium. Bermakna ada besi, lalu ada kobalt, ada nikel, ada tembaga dan ada zinc. Yang pertama, karbon dan senyawanya. Contohnya adalah intan, grafit, CO dan CO2. Intan merupakan zat padat yang bening, berkilauan dan merupakan zat yang paling keras. Grafit mempunyai struktur yang berbentuk lapisan. Karbon monoksida lebih kenal karena sifatnya yang beracun daripada kegunaannya. Karbon dioksida atau CO2 berbeda dengan CO2 tidak beracun, akan tetapi jika ledakan terlalu besar dapat membuat orang pingsan dan merusak sistem pernapasan. Yang kedua, silikon merupakan unsur kedua terbanyak dalam kulit bumi. Unsur ini terdapat dalam bentuk senyawa, terutama sebagai silika dan silikat. Yang ketiga, nitrogen dan senyawanya. Contohnya, pertama nitrogen. Nitrogen telah disebutkan bahwa sekitar 78% dari volume udara terdiri atas nitrogen. Kedua, amonia. Gas amonia berbau khas dan sangat menyengat. Ketiga, asam nitrat. Asam nitrat tergolong asam keras. Asam ini dapat melarutkan hampir semua logam kecuali emas dan platina. Yang keempat, fosforus dan senyawanya. Contohnya, pertama fosforus. Fosforus mempunyai dua bentuk alotropi, yaitu fosforus putih dan fosforus merah. Kedua, asam fosfat. Asam fosfat murni berupa cairan kental tak berwarna dan mudah larut dalam air. Tiga, pupuk superfosfat. Fosforus tergolong unsur makro, yaitu unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara itu, fosforus di alam terutama terdapat sebagai batuan fosfat yang tidak larut dalam air, sehingga tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Keempat, natrium tripolifosfat. Senyawa ini digunakan sebagai bahan penunjang dalam deterjen, yaitu untuk mengikat ion-ion kalsium atau magnesium dari air sadar sehingga tidak mengganggu deterjen. Yang keenam, belerang dan senyawanya. Contohnya, pertama belerang. Belerang padat mempunyai dua bentuk alotropi, yaitu belerang rhombic dan belerang monoklinik. Kedua, asam sulfat. Senyawa belerang yang terpenting dan yang paling banyak diproduksi adalah asam sulfat. Ketujuh, halogen dan senyawanya. Contohnya, fluorin dan senyawa fluorin. Fluorin digunakan untuk membuat senyawa klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama dagang fluon. Fluon digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin-mesin pendingin seperti pendingin ruangan dan lemari es. Kedua, klorin dan senyawa klorin. Halogen yang paling banyak diproduksi adalah klorin. Sumber utama klorin dalam industri adalah elektrolis larutan NaCl. Tiga, klomin dan senyawa klomin. Selama bertahun-tahun, klomin digunakan terutama untuk membuat etilen bromida, suatu aditif yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbal untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Keempat, iodin dan senyawa iodin. Iodin digunakan dalam obat-obatan. Chloroform digunakan sebagai antiseptik atau larutan iodin dalam alkohol yang disebut tinctur iodin. 5. Pembuatan halogen di laboratorium. 1. Pembuatan klorin. Hasil reaksi klor dengan asam sulfat
CaOCl2 tambah 2SO4 menghasilkan CaSO4 tambah Cl2 tambah 2O. B. Oksidasi Cl-win. Dengan suatu oksidator kuat, misalnya campuran MnO2 dengan asam sulfat pekat. 3. Pembuatan bromin. Bromin dapat dibuat dari reaksi suatu bromida dengan klorin. 3. Pembuatan iorin. Iorin dapat dibuat dari suatu iodida dengan gas klorin. Natrium merupakan elemen keempat yang terbanyak di bumi. Unsur ini termasuk logam alkali yang tidak merupakan unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni, melainkan dalam keadaan terikat dengan unsur lain. Ini adalah pembuatan natrium. Dan sebagai uap natrium untuk lampu natrium sebagai penerangan jalan air. Yang kedua ialah natrium klorida. Natrium klorida dibuat dari air laut atau dari garam batu. Natrium klorida berfungsi sebagai bahan baku untuk membuat natrium, klorin, dan senyawa-senyawa natrium seperti NaOH dan natrium karbonat. Fungsi lain dari natrium klorida ialah mengawetkan ikan dan daging, serta mencairkan salju, dan sebagai bumbu masak atau yang lebih dikenal sebagai garam dapur. Yang ketiga ialah natrium hidroksida. Natrium hidroksida dihasilkan melalui elektrolisis larutan natrium klorida. Kegunaan dari natrium klorida ialah yang pertama, pembuatan sabun, deterjen, pulp, dan kertas. Yang kedua adalah pengolahan bauksit untuk pembuatan aluminium, tekstil, serta plastik. Yang ketiga sebagai pemurnian minyak bumi, dan yang keempat sebagai pembuat senyawa natrium lainnya seperti natrium hipoklorit. Yang keempat ialah natrium karbonat. Natrium karbonat berasal dari sumber alam yaitu trona yang terdapat melimpah di Wyoming, Amerika Serikat. Yang kelima ialah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat disebut juga sebagai soda kue yang berfungsi untuk membuat kue agar mengembang karena pada pemanasannya menghasilkan gas CO2 yang memekarkan adonan sehingga mengembang. Magnesium merupakan logam yang ringan, putih keperak-perakan, dan cukup kuat. Ia mudah ternoda di udara, dan magnesium yang terbelah-belah secara halus dapat dengan mudah terbakar di udara dan mengeluarkan ludah api putih yang menakjubkan. Ini adalah pembuatan magnesium. Penggunaan magnesium. Yang pertama, untuk membuat logam campuran atau aliasa, contohnya adalah magnesium. Paduan logam ini kuat dan ringan serta tahan korosi, sehingga digunakan untuk membuat komponen pesawat terbang, bak truk, serta berbagai peralatan lainnya. Kedua, pembakaran magnesium menghasilkan cahaya yang sangat terang, dapat digunakan untuk membuat kembang api dan untuk blitz pada kamera. Yang ketiga, pencegah korosi pipa besi di tanah dan dinding kapal laut. Aluminium adalah logam putih keperak-perakan, memiliki karakteristik yang diinginkan pada logam, ia ringan, tidak magnetik, dan tidak mudah terpercik. Ini adalah pembuatan aluminium.
aluminium terbagi atas dua, yaitu pertama aluminium yang digunakan sebagai sektor industri otomotif, sektor pembangunan perumahan, dan juga sektor industri makanan. Yang kedua, aluminium sulfat yang digunakan pada pengolahan air minum, yaitu untuk mempercepat koagulasi lumpur koloidal. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari, dari yang bermanfaat sampai yang rusak. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Ini adalah buatan besi. Penggunaan besi. Yang pertama, dalam penggunaannya, besi digunakan bukan sebagai besi murni saja, tetapi berupa logam campur yang biasa kita dengar, yaitu baja. Yang kedua, besi digunakan sebagai mainan anak-anak, perkakas dapur, industri kendaraan, konstruksi bangunan, jembatan, rel kereta api, dan lain-lain. Yang ketiga, baja tahan karat digunakan untuk membuat perkakas seperti gunting, obeng, dan kunci serta perkakas dapur seperti sendok dan panik. Berikut merupakan pembuatan baja. Tembaga adalah logam yang berwarna kuning merah yang tergolong logam yang kurang aktif. Selanjutnya adalah pembuatan tembaga. Penggunaan tembaga. Yang pertama, sebagai penghantar panas dan listrik yang sangat baik, maka banyak digunakan pada alat-alat listrik. Yang kedua, sebagai perhiasan, campuran antara tembaga dan emas. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat uang logam. Dan keempat, banyak digunakan sebagai zat warna. Timah adalah logam yang berwarna putih perak. Timah merupakan logam yang relatif lunak, tahan karat, dan memiliki titik lele yang rendah. Biji timah yang terpenting adalah kasiterit. Kasiterit digunakan untuk membuat kaleng berbagai macam produk, melapisi kaleng yang terbuat dari besi yang akan melindungi besi dari perkaratan, membuat logam campur, misalnya perunggu, yaitu paduan timah, tembaga, dan seng, dan solder, yaitu paduan timah dan timbal. Kromium adalah logam yang sangat mengkilap, keras dan tahan karat. Kromium digunakan untuk bahan baku industri sebagai bahan paduan, membuat berbagai pernik kendaraan bermotor, dan sebagai refraktori. Emas tergolong logam mulia, berwarna kuning mengkilap, tahan karat, mudah ditempa, dan dapat diukur. Pada umumnya, emas ditemukan berbagai unsur bebas. Emas mempunyai massa jenis yang relatif besar, sehingga pemesahannya dilakukan dengan mengayak. Butiran emas dapat dipisahkan dengan menggunakan raksa. Emas selanjutnya dapat dipisahkan dengan pemanasan, sehingga raksa menguap dan dapat digunakan kembali. Emas dapat digunakan sebagai perhiasan, berbagai alat ukur pada zaman dahulu, dan hiasan rumah.